رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini adalah hari pertama dari bulan Ramadan 1445. Mudah-mudahan di awal hari bulan Ramadan ini kita bisa memulainya dengan semangat, dengan antusias untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada sholat subuh ini kita adakan kajian subuh dengan tujuan yang pertama mengkondisikan diri kita dan lingkungan kita agar selalu bersama-sama di masjid Allah Subhanahu wa taala. Niatkan iktikaf sampai syuruk ya. Kalau tidak bisa iktikaf 10 hari, minimal iktikaf 30 hari ya. Yaitu iktikaf sampai syuruk saja ya. Ini pahala karena tidak akan terulang kembali. Belum tentu bulan Ramadan depan kita akan hidup, maka anggap saja ini Ramadan terakhir, anggap saja ini iktikaf terakhir atau subuh terakhir. Hadirin rahimakumullah, kita bersama-sama untuk menghilangkan godaan setan yang berupa ngantuk di pagi hari. Karena biasanya kalau malam qiyamul lail, kemudian sahurnya makannya 2 piring, ba'da subuh akhirnya ngantuk berat. Oleh karena itu kita bantu supaya tidak ngantuk, kita tetap di masjid. Seandainya ngantuk pun insya Allah ngantuk berpahala, karena ngantuk dalam rangka mendengar kajian sholat subuh. Minimal temannya bisa bangunkan kembali, ngantuk bangunkan, ngantuk bangunkan. Begitulah para ulama zaman dahulu ketika belajar, walaupun ngantuk dibangun oleh gurunya atau temannya. Inilah perjuangan di dunia ini, adalah perjuangan. Kita tidak istirahat kecuali di surga. Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau sudah menjadi imam besar, menjadi ulama besar, tetapi terus menerus belajar, dikatakan kepadanya, Imam, kapan engkau istirahat? Kata beliau, istirahatnya di surga. Karena dunia ini bukan tempat istirahat, dunia ini tempat beramal. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini dan seterusnya insya Allah kita akan membahas satu buku yang berjudul Membuka Pintu Langit. Pertanyaannya, kenapa langsung terbuka? Kapan mengetuknya? Mengetuknya 3 tahun yang lalu. Tok 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 tok, nggak dibuka-bukakan, terus diketuk-ketuk. Kemudian baru tahun ini baru dibuka. Memang perlu kesabaran, semuanya perlu proses. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam sumur pada waktu kecil, tetapi ketemu dengan seluruh keluarganya setelah 40 tahun. Ini proses, semuanya perlu proses, semuanya perlu waktu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Loh, kok Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, padahal Allah mampu menciptakan langit dan bumi kun fayakun, detik itu juga ada langit dan bumi. Para ulama menjelaskan kenapa Allah sengaja menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, maksudnya agar manusia tahu segala sesuatu perlu proses. Kita belajar dari penciptaan langit dan bumi, kita pun perlu berproses
ketika mengetuk langit tidak dibuka, tidak dibuka, tidak dibuka, sabar, 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 akhirnya terbuka setelah 3 tahun. Karena buku yang namanya Mengetuk Pintu Langit kalau tidak salah pernah dibedah waktu wisuda, tapi tahunnya berapa, angkatan berapa tidak tahu. Tahunnya dari mana? Dari video. Ternyata video rekaman itu penting ya, mungkin kita sudah lupa semuanya, ternyata ya, kita ingatnya ketika melihat video, oh bukunya ternyata sudah dibedah berapa tahun yang lalu dengan judul Mengetuk Pintu Langit. Setelah diketuk apa? Dibuka. Kemarin ada beberapa ibu-ibu yang datang ke rumah ya, diantaranya konsultasi dan minta doa karena sudah berpuluh-puluh tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Saya bilang sabar Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa selama 80 tahun, selama 80 tahun berdoa baru dikaruniai anak pada umur 80 tahun yang bernama Ismail. Kemudian setelah itu dikaruniai anak Ishak ketika umur 100 tahun. Jadi jangan kalah dengan Nabi Ibrahim. 80 tahun para hadirin, kita baru 8 bulan, kita baru 8 tahun sudah mengeluh ya, jadi harus sabar, perlu proses. Jadi rahimakumullah, jadi membuka pintu langit apa kaitannya dengan Ramadan? Kaitannya sangat erat. Pada bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 183 hingga 187 isinya tentang ayat-ayat puasa. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini jangan lupa Pak ya, ayat-ayat puasa hanya di satu tempat, yaitu 183 hingga 187. Maka nanti dibuka Pak ya. Ini kan cuma setahun sekali ya, setahun sekali membaca 5 ayat 183 sampai 187. 183, 184, 185 isinya tentang puasa, 187 tentang puasa. Hanya satu ayat 186 itu tidak terkait dengan puasa, tetapi terkait dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang diriku, maka saya dekat. Allah itu dekat setiap saat kepada hamba-hambanya yang berdoa, tapi lebih dekat lagi ketika puasa. Lebih dekat lagi ketika puasa. Dalilnya satu, ayat itu diselipkan di antara ayat-ayat puasa. Itu menunjukkan bahwa doa tidak bisa dipisahkan dengan puasa. Puasa tidak bisa dipisahkan dengan doa. Itu saudara kembar, seperti dua sisi dari satu mata uang, puasa dan berdoa. Dalil kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Siapa itu? Imamun adilun, imam yang adil. Kok imam yang adil Ustadz? Kalau antum mendengar imam jangan jangan alergi dulu. Imam, pemimpin yang adil. Sekarang sulit ya kita mencari pemimpin yang adil di dunia ini, di belahan manapun di dunia ini sulit mencari pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu doanya mustajab. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu sangat sulit dicari, sangat sulit tantangannya. Seandainya ada, pasti dia akan dirongrong untuk dijatuhkan oleh orang-orang yang jahat. Maka pemimpin yang adil itu orang yang selalu berdoa kepada Allah dan doanya mustajab. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu pahalanya banyak Pak, lebih banyak daripada orang yang iktikaf. Kenapa? Karena pemimpin itu kalau adil manfaatnya kepada seluruh rakyat Indonesia saja
akan didoakan oleh 270 juta rakyat. Itu kalau adil. Kalau nggak adil, ya, dicaci maki oleh 270 rakyat. Jadi semakin besar seseorang, semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak pahalanya, tapi juga semakin besar resikonya. Sebuah bangunan, ya, kalau hanya 1 tingkat nyantai, tapi kalau sudah 2 tingkat mulai berbahaya. Apalagi 3 tingkat, apalagi 5 tingkat, apalagi 50 tingkat. Itu sangat resiko. Gempa jatuh, resiko kena petir, resiko jatuh. Bahkan kemarin ada 1 keluarga 4 orang sebelum Ramadan bunuh diri. 1 keluarga 4 orang, ya, dia menjatuhkan diri dari tingkat 22. Jadi kadang-kadang bangunan yang tinggi itu menjadi tempat orang bunuh diri. Kalau dia hanya punya rumah 1 tingkat, mungkin jatuh nggak mati. Makanya nyari tingkat yang tinggi. Itulah, ya. Jadi sunnatullah, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin bermanfaat bagi orang banyak, tetapi juga resikonya tinggi. Adalah rahimakumullah. Yang kedua, doa yang mustajab, doa mereka yang mustajab adalah orang berpuasa. As-shaimu hatta yuftir, orang berpuasa sampai berbuka. Makanya mumpung kita berpuasa, banyaklah berdoa. Tadi saya awali dengan doa, ya. Doa itu saya nukil dari buku Mengetuk Pintu Langit, ya. Ada banyak doa, tapi kita ringkas tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa habis subuh. Ya Allah, kami minta ilmu yang bermanfaat. Karena habis subuh ini pertama kali menuntut ilmu. Lah Ustaz, kan keluarga butuh makan, makanya baru rizqan thayyiba, setelah kuliah subuh baru kerja. Jangan habis subuh langsung kabur. Kenapa kabur? Menghindari macet. Apalagi banyak yang pergi sebelum subuh. Kadang-kadang saya pas sholat subuh ke Al-Islam itu kadang bertemu dengan ibu-ibu, ya, yang sudah dandan, sudah apa, sudah berjalan menunggu angkot sebelum subuh. Mau kemana? Mau kerja. Coba bayangkan. Makanya kerja, bolehlah kerja, tapi jangan ngoyo. Tahu ngoyo? Ngoyo itu bahasa Inggris, ngoyo. Nah, ngoyo itu artinya melebihi batas, melampaui batas. Kerja tapi meninggalkan sholat subuh, kerja tapi meninggalkan sholat maghrib dan isya karena bermacet ria di jalan raya, kerja tapi tidak sholat zuhur. Itu kerja ngoyo, mencari uang sebanyak-banyaknya, tidak pernah puas dengan harta. Makanya nanti ada doa lagi, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba. Ya Allah, kami berlindung dari doa, dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Makanya supaya mengimbangi antara antara spiritual dan materi, maka harus ada doa habis subuh. Jadi kita sholat subuh berdoa, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a, ilmu dulu. Setelah punya ilmu baru mencari rizki. Rizki yang halal didapat kalau seseorang punya ilmu tentang halal dan haram. Kalau orang tidak punya ilmu, dia akan terjerumus ke dalam rizki yang haram. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak membolehkan orang yang belum belajar fikih untuk jualan di pasar. Itu pada zaman Umar bin Khattab. Jadi mau jualan di pasar harus ada sertifikat pelatihan tentang fikih jual beli. Kita mestinya seperti itu. Jadi pasar namanya pasar syariah, karena segala sesuatu harus halal, sehingga pasarnya tidak menjadi tempat yang paling buruk. Kenapa disebut pasar tempat yang paling buruk? Karena banyak yang menipu, banyak yang transaksinya halal dan banyak transaksinya yang melanggar
melanggar aturan Allah sehingga haram. Oleh karena itu sebelum ke pasar, ke masjid dulu. Masjid adalah tempat terbaik. Maka sering-seringlah ke masjid, minimal kita bantu seperti ini supaya nggak pulang dulu. Karena kalau udah pulang biasanya ngantuk, kalau udah ngantuk tidur. Kalau sudah tidur bangunnya jam 12. Apalagi kalau dia pengangguran. Jadi sama-sama nganggur, mendingan nganggur di masjid, pahala. Hadirin rahimakumullah. Jadi doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Amal yang diterima syaratnya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu pakai ilmu. Jadi syarat, jadi ini urut ya. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima kalau syaratnya ada ilmunya dan syaratnya harus makanannya halal. Bukankah banyak orang yang berdoa tetapi karena hartanya haram, makanannya haram, akhirnya doanya nggak diterima. Doanya nggak diterima, pintunya nggak dibuka-buka, pintu langitnya nggak dibuka-buka. Kenapa? Karena makanannya haram. Fa'anna yustajabalahu, bagaimana dia akan dikabulkan doanya. Di syarat dibukakan pintu langit, makanannya harus halal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu sekilas tentang pintu langit, membuka pintu langit. Di sini ada sekitar 71 hikmah pelajaran daripada doa-doa yang ingin kita sampaikan. Hadirin rahimakumullah. Kenapa pintu? Kenapa pintu langit? Karena di antara kita, bahkan semua yang ada di sini pasti punya problematika, punya masalah. Dari yang sakit, dari yang banyak utang, dari yang bisnisnya nggak jalan-jalan, ada yang bangkrut, ada nggak laku, pekerjaannya susah, di kantor ada masalah, di keluarga ada masalah dengan istrinya, dengan anaknya, ya, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita ada masalah, pasti kita akan minta bantuan sama kanan, kiri, tetangga, ya, orang tua, Pak D, Bude, Pak Le, Om, ya kan? Kita akan minta bantuan. Tetapi kadang bantuan itu tidak muncul tiba. Apalagi kalau masalah utang. Dia punya utang sekitar 50 juta. Diminta bantuan karena sulit. Hari ini namanya utang itu sulit, kecuali kalau utang yang ada ribanya, namanya pinjol, pinjaman online. Lah itulah jebakan Batman. Kenapa? Karena saking butuhnya dan tidak ada orang yang bisa dipinjamin. Kenapa sulit dipinjamin? Karena pengalaman hidup orang zaman sekarang, biasanya orang itu kalau minjam mudah, tapi kalau mengembalikannya sulit. Jadi karakter manusia hari ini. Oleh karena itu lama-lama masyarakat secara umum malas dipinjami orang karena tidak ada komitmen. Akhirnya apa? Orang lari ke bank, orang lari ke pinjol. Coba ada apa ibu-ibu yang katanya orang tuanya sakit, anaknya sakit, hanya butuh uang 500.000 saja, ya. Kemudian dia pinjam di pinjol, pinjaman online. Makanya jamaah al-Islam dilarang keras, sekeras-kerasnya minjem lewat pinjaman online. Lalu terus pinjam kemana? Pinjam ke offline, ya, pin off, pinjaman offline yang tidak ada bunganya, yang tidak ada ribanya. Makanya ini perlu dibuat sebuah koperasi, dibuat sebuah komunitas yang minjamkan tapi tanpa riba, ya, tentunya ada syarat-syaratnya yang ketat. Hadirin rahimakumullah. Jadi karena membutuhkan uang untuk berobat hanya 500.000 aja, dia pinjam di online 500.000. Apa yang terjadi? Pinjamnya hanya diberi 350.
Jadi dipotong 150.000 dari 500.000. Coba bayangkan, itu nanti kembalikan 500.000 walaupun cuma dapat 350. Jadi dia rugi 150. Ini kan jahatnya lintah darat. Ini baru lintah darat, belum lintah laut. Lintah laut lebih dahsyat lagi para hadirin rahimakumullah. Karena tidak bisa membayar dalam waktu seminggu, akhirnya dia pinjam di pinjol sebelahnya, dan nanti nggak bisa bayar, pinjam lagi. Jadi dia untuk menutup lubang gali lubang, begitu seterusnya sampai utangnya 5 juta dari 350, bahkan sampai 10 juta. Akhirnya diminta oleh pinjol-pinjol ini, lama-lama dia stres, dikeluarkan dari tempat kerjanya, dia malu. Apa yang dia kerjakan ketika stres itu? Ini ibu-ibu ya, ini hati-hati. Saking stresnya, ya mungkin tadi yang bunuh diri dari tingkat 22 satu keluarga, katanya dia punya pinjaman utang 35 miliar. Katanya, belum jelas. Dari netizen menunjukkan dia punya utang. Ini gara-gara gaya hidup tadi, jiwa yang tidak pernah kenyang ya. Semuanya kredit semuanya, padahal nggak butuh, sampai 35 miliar. Akhirnya nggak bisa membayar, bunuh diri. Sama ibu ini juga seperti itu, bunuh dirinya karena nyari di tempatnya nggak ada bangunan yang tinggi, hanya di Al-Islam aja 3 tingkat. Mau masuk Islam kok dijaga satpam sama mahasiswa, takut. Akhirnya nyari mana yang nggak ada tempat yang tinggi. Akhirnya masuk rumah lagi, cari tempat barang-barang yang bisa untuk bunuh diri. Mau nyari baygon, ternyata nggak ada baygon. Tahu baygon? Baygon ya. Nggak ada, adanya minyak tanah. Ya nggak apa-apa, nggak ada baygon, minyak tanah pun bisa ya. Makanya dia minum minyak tanah, bukan minyak zaitun. Kalau minyak zaitun sehat, minyak tanah, alhamdulillah tidak jadi mati, alhamdulillah. Jadi kalau kita ini nggak punya barang itu alhamdulillah. Coba kita punya baygon, punya pisau, punya nanti mati malah. Makanya jangan beli baygon ya, belilah minyak tanah atau minyak zaitun aja. Jadi kalau mau bunuh diri minyak zaitun, nggak jadi mati malah sehat walafiat. Ini contoh kalau orang itu minjam, kalau orang itu kemudian tidak kenal Allah. Gini, kalau orang ikuti kajian membuka pintu langit, seandainya seluruh pintu-pintu bumi tertutup, maka pintu langit akan terbuka. Itulah bedanya orang muslim dengan non muslim, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sabar. Wah, nggak dapat Ustadz, doa belum dikabulkan, sabar. Segala sesuatu perlu proses, hanya butuh kesabaran. Sabar itu berat, maka disebutkan as-sabru kasibri murrun fi madzaqihi walakinna awaqibau ahla minal asali. Ini kemarin mahasiswa sudah hafal, nanti mahasiswa dihafal itu. Kesabaran itu seperti minum brotowali. Tahu brotowali? Sayur pare apa namanya itu? Yang pahit-pahit itulah pokoknya. Pahit banget itu brotowali. Pahit banget, memang pahit. Sabar itu memang pahit para hadirin, nggak enak. Tetapi kalau kita mampu bersabar, maka hasilnya lebih manis daripada madu. Dimasukkan pesantren 2 tahun, sabar ya kan. 2 tahun itu cuma kayak 2 minggu, 2 tahun itu kayak 2 pekan. Loh, baru kemarin sudah keluar, cepet banget, nggak terasa kalau kita sabar ya. Jadi selesai. Paling kalau antum sakit paling seminggu, 2 minggu, maksimal setahun 2 tahun sembuh gitu kan. Paling miskin punya utang paling setahun 2 tahun, setelah 2 tahun kayangan begitu. Jadi perlu kesabaran. Nggak punya anak paling 10 tahun,
10 tahun itu cepat loh. Kalau untuk ikut kajian subuh tiap hari cepat 10 tahun itu. Habis 10 tahun punya anak, begitu. Nanti saja hidup itu. Hidup itu hanya sementara. Hidup itu roda kehidupan. Kenal ya, roda tahu ya? Pokoknya harus diyakini dan diri kita bahwa hidup adalah bagaikan roda. Roda itu kalau menggelinding, itu yang di atas kadang ke bawah, yang di bawah kadang ke atas. Imam Syafi'i mengatakan la sururun yadumu wala huznun. Tidak ada orang itu senang terus, tidak ada orang itu sedih terus. Dalam keluarga itu pasti ada saat senang, saat sedih, saat damai, saat tengkar, ada. Begitu juga di pondok pesantren seperti Al-Islam ya. Kadang semangat, kadang malas. Namanya iman itu yazidu wa yanqus ya. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, kadang semangat, kadang nggak semangat. Biasa itu. Dalam kehidupan itu selalu berubah-ubah, tidak tetap. Makanya sabar. Kalau diuji oleh Allah, bersyukur. Kalau kita dapat nikmat gitu aja. Hidup itu kalau nggak sabar ya, syukur. Makanya sekarang barakallahu kita belajar membuka pintu langit supaya kita sadar bahwa di sana ada pintu langit. Seandainya pintu bumi tertutup, kenapa doa kita nggak mustajab? Biasanya karena kita masih menggantungkan sama manusia, mengharapkan sama manusia. Kalau hati kita masih ta'alluq, tergantung sama manusia, sulit pertolongan Allah datang. Tapi kalau hari kita sudah pasrah, ya Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa membantu saya, detik itu juga Allah akan membantu. Makanya nanti kalau kok sulit bantuan, berarti hati antum masih berharap sama manusia. Bagaimana supaya dibantu oleh Allah? Hilangkan harapan dari manusia, hanya harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukalah pintu langit. Hadirin rahimakumullah, itulah sekilas kenapa buku ini ditulis ya. Setelah mengetok maka dibuka pintu langit. Kita akan masuk kepada bab pertama tentang doa sholat hajat. Apa hajat itu? Namanya hajatan. Hajatan. Orang kalau dibilang hajatan berarti ada yang sedang mau menikah. Ini ada hajatan. Nah, hajatan itu berarti ada pernikahan. Seorang bapak dan ibu menikahkan anaknya. Padahal hajatan itu tidak terbatas pada pernikahan saja ya. Anak antum lagi khitanan itu hajatan juga, antum lagi bangun rumah hajatan juga ya. Antum ada kedatangan tamu hajatan juga, mau persiapan bulan Ramadan namanya hajatan, namanya tarhib Ramadan itu hajatan. Jadi seluruh hajah itu kebutuhan ya, bukan hajah ya. Hajah bukan haji, ibu-ibu yang haji itu kan hajah ya. Hajah yaitu kebutuhan. Makanya sholat hajat adalah sholat ketika kita butuh, ketika kita ada sesuatu yang mau kita lakukan, namanya sholat hajat. Maka saya beri judul doa sholat hajat. Apakah ada? Ada ya, hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Aufa. Sedikit-sedikit saya terangkan supaya tidak panjang, karena doanya sangat panjang, kalau nggak selesai nanti dilanjutkan ya. Di dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mangkanat lahu ilallahi hajah, barang siapa mempunyai hajat kepada Allah. Oh, siapa yang tidak punya hajat kepada Allah? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fuqara. Fakir itu apa sih? Halo? Fakir itu apa? Fakir itu membutuhkan.
fuqara'u ilallah. Maka dalam buku-buku dan tulisan-tulisan para ulama dulu, al-fakir ilallah, orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Kita semuanya adalah fakir. Antumul fuqara, kata Allah. Antumul fuqara, wahai fakir, fakir miskin. Kan boleh. Biasanya kan orang ceramah, pada hadirin dan hadirat rahimakumullah, boleh nggak saya katakan wahai fakir miskin rahimakumullah, wahai para fakir? Nanti orang kaget, oh saya dianggap fakir. Memang Anda fakir, fakir kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah, jelas dalam ayatnya ya, ada dalam surat Saba, ada dalam surat Muhammad. Antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah itu yang kaya, kalian membutuhkan Allah. Maka di sini katakan mangkan lahu ilallahi hajah, barang siapa yang mempunyai hajah, kebutuhan kepada Allah. Kan disebutkan di sini, hadis itu menunjukkan bahwa sholat hajat itu dibolehkan. Syariat sholat hajat, sholat yang membutuhkan Allah ya. Keutamaan di dalamnya juga ada ya, karena semua orang itu punya kesulitan. Kalau punya kesulitan, minta bantuannya kepada Allah. Au ila ahadin min bani Adam. Jadi hajat itu ada dua, hajat kepada Allah dan hajat kepada bani Adam, kepada manusia. Jadi boleh minta bantuan itu, boleh kepada Allah, boleh kepada manusia. Minta bantuannya kepada manusia sesuai dengan kapasitas manusia. Yang tidak boleh itu kalau kita minta surga kepada manusia ya, berdoa kepada manusia atau minta bantuan kepada manusia sesuatu yang dia tidak mampu. Minta rezeki dari manusia nggak boleh. Jadi boleh minta bantuan sama manusia pada hal-hal yang manusia itu mampu. Minta ambilkan pulpen ya, minjem uang, minjem motor, minta dibelikan baju, nah itu boleh ya. Minta tolong diperbaiki motornya, kan minta bantuan kepada manusia yang mana manusia mampu. Maka di sini ada dua hadisnya, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah dan atau hajat kepada anak Adam, apa caranya? Falyatawaddo. Maka bapak dan ibu punya keperluan sama manusia, taruhlah mau masukkan sekolah, kemudian siapa ya bertamu cerita, Ustadz saya kepingin sekolah anak saya tapi ditolak, gimana caranya? Ya akhirnya dihubungi orang, udah daftar di sekolah, di sebuah pesantren ya yang ada di Jawa Tengah. Itu cerita panjang. Ternyata tidak diterima anaknya, padahal anaknya pinter, ya. Kemudian dia coba nyari, hubungi direktur pesantrennya. Direktur pesantren ini kenal siapa ya. Kemudian minta bantuan sama seseorang. Tiba-tiba seseorang itu ketemu dengan salah satu petingginya, dan petingginya itu ternyata ada foto bersama saya. Wah, aneh itu. Oh, ini kenal dengan Ustaz Zain. Oh, akhirnya sambung menyambung akhirnya. Oh, saya kenal, oh saya temannya, saya saudaranya. Akhirnya diterimalah anak itu. Hanya karena kenal. Jadi kenalan itu penting. Ya, itu namanya hajat kepada manusia. Caranya bagaimana? Kalau kita punya hajat kepada seseorang atau kepada Allah, falyatawaddo, maka dia berwudu. Ini hadis ya. Dia berwudu. Wal falyuhsin al wudu. Wudunya enggak sekedar wudu, perbaiki wudu. Bagaimana memperbaiki wudu? Wudunya harus sempurna, jangan tergesa-gesa. Semuanya dipastikan terusap, kena air, jangan sampai. Biasanya kalau dalam hadis bawah kaki itu tidak terusap karena tergesa-gesa dan biasanya ditumit. Makanya wailul lil aqabi minan nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka karena tumitnya tidak terkena air. Enggak sah salatnya. Oleh karena itu dipastikan wudunya harus benar. Fal yuhsin al wudu summa
liyusolli rakaataini, setelah wudu sholat 2 rakaat. Sholat apa Ustadz? Sholat hajat. Kapan dilakukan? Kapan saja, apalagi bulan Ramadan. Ya, bapak-bapak yang punya masalah, ibu-ibu yang punya masalah, nggak usah galau, nggak usah galau. Makanya nanti ada doa, sudah lewat doanya dalam buku pertama, atau di sini mungkin ada, saya lupa, mungkin ada. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qahri. Ada 8 doa. Ya Allah, saya berlindung dari rasa sedih dan gelisah. Makanya ciri wali Allah, ciri orang bertakwa itu bukan banyak sholat, banyak menghafal Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, bukan itu cirinya. Oh, banyak orang hafal Al-Quran stres, ya kan? Banyak orang sholat tahajud pusing, sedih. Wali Allah itu bukan, wali Allah itu cirinya apa? Tidak sedih dan tidak galau. Sedih itu mikir masa lalu, galau itu mikir masa depan. Mana dalilnya Ustadz? Surat Yunus 62 dihafal. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, bapak-bapak, ibu-ibu yang sering galau, hafal ayat ini, dibaca setiap hari 10 kali. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali Allah itu tidak gelisah dengan masa datang, dengan masa depan, dan tidak sedih karena masa lalu. Hidup itu kan cuma masa lalu, masa depan, dan hari ini. Terus kalau kita nggak boleh mikir masa lalu dan tidak boleh gelisah dengan masa depan, terus bagaimana? Pikirkan hari ini. Kita mikir tuh hari ini. Kita itu sekarang fokus lagi kajian, ya sudah. Mikir kajian, dengarkan tausiah, lebih banyak utang nanti bayarnya. Kan gitu, nggak usah dipikir. Lah bagaimana anak saya masa depan? Nanti mikirnya. Jadi yang paling baik itu untuk mengusir kesedihan, caranya fokus pada pekerjaan hari ini. Yang belum terjadi nggak usah dipikir, nanti akan datang. Karena apa? Masa lalu tidak akan kembali lagi. Lantarji'al ayyamul lati madat. Ini pepatah-pepatah Arab yang bagus-bagus. Tidak akan kembali, tidak akan kembali hari yang sudah berlalu. Kata orang, nasi sudah jadi bubur. Itulah yang saya dengar dari teman-teman pengacara waktu saya masuk di pesantren. Ustadz, nasi sudah jadi bubur, nggak bisa dibuat nasi lagi, nggak bisa, udah jadi bubur, kan bisa dikeringkan, dimasak lagi, nggak bisa. Tinggal bagaimana membuat bubur ini enak. Bubur kacang hijau, bubur ayam, bubur daging, gitu. Jadi nasi sudah jadi bubur, jadi tinggal bagaimana bubur ini dienakkan, gitu. Kalau sudah berlalu, sudah berlalu, tinggal kita mikir masa depan. Bagaimana kita mikir solusinya. Ini bedanya antara laki-laki dan perempuan. Makanya laki-laki itu dijadikan pemimpin keluarga. Perempuan tuh nggak boleh jadi pemimpin. Ya. Pemimpin keluarga aja nggak boleh, apalagi pemimpin negara. Ya. Kenapa? Karena biasanya ini psikologi wanita secara umum ya, itu kalau ada masalah yang dipikir apa? Cerita ya, oh ini begini 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 begini. Iya, itu sudah berlalu. Jadi nostalgia masa lalu sudah berlalu sudah. Sekarang yang penting apa? Bagaimana menyelesaikan masalah itu. Itu begitu psikologi wanita dan laki-laki beda. Kalau laki-laki fokusnya problem solving, bagaimana mencari solusi daripada masalah. Karena yang berlalu sudahlah, berlalu sudah, ya sudah berlalu. Lantar jal ayyamul lati madat, nasi sudah jadi bubur, gimana lagi?
Kalau cerita lagi panjang lagi. Sekarang waktu kita adalah bagaimana menjadikan bubur itu menjadi bubur kacang hijau atau bubur ayam. Mana ayamnya, beli ayam. Dan mikir gimana ya buburnya jadi nasi lagi, udah nggak ada waktu. Sekarang beli ayam campur ke bubur, dan jadi enak gitu. Itu namanya problem solving, menyelesaikan masalah. Itu ya. Maka kembali lagi, ciri wali Allah adalah tidak sedih dengan masa lalu dan tidak pusing dengan masa depan. Masa lalu sudah berlalu, tidak akan kembali. Masa depan itu di tangan Allah. Memang bapak-bapak tahu seminggu lagi mau apa? Tahu nggak tahu. Tahun depan mau apa? Apakah masih ada di Al-Islam? Nggak ada, mungkin nggak tahu kita. Kita nggak tahu tahun depan akan terjadi apa. Bahkan Indonesia masih ada atau tidak, kita nggak tahu ya. Jadi masa depan nggak tahu, biarlah Allah yang mengatur. Kita akan berjalan sesuai dengan takdir Allah. Maka di dalam hadis disebutkan i'mal fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ini dipegang baik-baik. Beramalah, bekerjalah, beribadahlah, apa saja lah, beramal, bergerak. Karena sesungguhnya setiap orang akan digiring menuju takdirnya. Bapak nggak bisa membuat takdir. Takdir itu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang penting kita sebagai manusia jalan aja sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Masalah nanti kita ke kanan, kita ke kiri, ya, kita kemana, Allah yang akan menentukan. Fakullun, setiap orang muyassarun, dimudahkan kepada sesuatu yang dia takdirkan. Sekarang begini, bapak-bapak, ibu-ibu kok dimudahkan sholat subuh di Al-Islam dan dimudahkan untuk duduk di masjid mendengar kajian? Oh, berarti takdirnya bapak mendengar pengajian. Alhamdulillah, saya ditakdirkan jadi orang yang bertakwa, jadi orang Islam yang bangun, kemudian sahur, kemudian ke masjid, sholat subuh berjamaah, duduk di masjid sampai sholat syuruk. Tapi kalau sholat syuruknya belum tentu. Jangan-jangan ada sholat syuruk udah pulang dulu, berarti takdirnya pulang dia. Kan begitu. Allah gerakkan, oh kamu pulang dulu karena di rumah mungkin ada masalah. Enggak masalah, enggak wajib sih, tapi maksudnya oh di rumah ada masalah maka dia pulang dulu. Oh mau ngantar anak sekolah, mau bekerja, enggak masalah. Masing-masing akan berangkat sesuai dengan takdirnya. Jadi begitu Pak, memahami takdir seperti itu. Maka sekarang gini, umpamanya bapak ini lagi ngapain ini? Umpamanya lagi punya kerjaan apa? Ya. Kemudian saya ngomong dengan salah satu beberapa alumni itu habis tarawih itu. Yang satu subhanallah ya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Saya tanya, kamu sudah nikah dengan siapa? Dengan fulana. Oh, dengan fulana saya kenal. Dengan fulana saya kenal. Oh, berarti itu takdir. Kok bisa nikah dengan fulana, gimana? Wah, itu takdir Ustaz. Nah, jadi kalau saya ketemu dengan orang, saya tanya pertama kali, sudah nikah belum? Nah gitu, udah nikah dengan siapa? Lo kok bisa ketemu, gimana? Lo kenapa? Apa perlu supaya tahu takdirnya gimana, ketemunya di mana. Nah begitu, ternyata ketemuan di bis. Iya banyak itu, saya pernah ketemu sama orang, kok bisa nikah? Ustadz, kami itu sering bekerja di Jakarta Pusat naik bis itu, berdiri busway atau apa gitu. Kantornya dekatan, jadi kalau naik bis ketemu lagi sama dia, besok lagi ketemu sama dia, lama-lama cinta. Karena dalam bahasa Inggris tresna jalaran ing kulino. Wah, pepatah Inggris itu bagus-bagus ya. Tresna jalaran ing kulino. Cinta itu muncul karena kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kita ini akan cinta dengan Al-Islam kalau sering-sering ke Al-Islam gitu. Cinta dengan Al-Quran kalau sering-sering baca Al-Quran. Cinta dengan seseorang, cewek, kalau sering ngomong dengan dia. Kan begitu. Jadi tresna jalanan ing kulina, akhirnya karena sering ketemu di bis, lama-lama muncul benih-benih cinta.
Akhirnya sepakat kita nikah aja, langsung nikah, kemudian habis nikah naik bisnya bareng juga. Ada juga orang yang sama-sama kerja naik mobil. Kalau tadi naik busway ya, sekarang naik mobil udah lebih tinggi tingkatannya. Naik mobil di perusahaan besar, Pak. Dia naik mobil, kemudian di kantornya dekatan, kantor samping, bahkan satu tim, satu bagian gitu. Kan sering kerja sama, sering bekerja sama-sama. Lama-lama muncul rasa cinta. Abri kalau pulang bareng yuk, rumahnya juga nggak jauh-jauh. Nah, akhirnya apa? Yang ini dan yang ini akhirnya satu mobil. Lama-lama nikah. Padahal masing-masing ini sudah punya istri, yang satu ini sudah punya suami. Parah itu. Makanya kalau punya istri diantar, ya jangan sampai kalau diantar suami tetangga, kan parah nanti. Lama-lama muncul. Itu yang saya dapatkan. Artinya apa? Memang takdirnya ke sana. Kalau yang takdirnya menikah, ditemukan terus di alam biswa itu. Ya, begitulah takdir. Takdir itu biasanya disebutkan oleh Allah sebab-sebabnya, tanda-tandanya. Contohnya mau hujan, maka Allah mentakdirkan mendung. Oh, mendung berarti tanda-tanda ada takdir mau hujan. Antum kira-kira takdirnya masuk surga enggak? Tanya. Kira-kira takdirnya masuk surga enggak? Ya. Masuk surga, masuk neraka? Naudzubillah min dzalik. Tapi kok dilihat dari tanda-tandanya, ini calon-calon ahli surga, begitu. Jadi takdir ada tandanya, Pak. Tandanya orang baik ada tanda-tandanya. Dia suka infak, ya, suka berbuat sama orang lain, ya. Kemudian sholatnya rajin, oh tanda-tanda orang baik. Tanda-tanda ahli neraka, dia suka mencuri, ya, suka berzina, suka pacaran, suka korupsi, suka berbohong, suka curang. Nah, itu tanda-tanda dia bukan orang baik, tanda ahli neraka. Jadi segala sesuatu ada tanda. Itulah kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu akan digiring sesuai dengan takdirnya. Maka bergembiralah kita ini ditakdirkan jadi orang yang beriman, walaupun belum pasti, tapi ada tanda-tanda bahwa kita akan masuk surga dengan izin Allah. Amin ya robbal alamin. Nanti ada doa lagi, ada doa masalah takdir. Allahumma inna na'udzubika min su'il qadha. Ya Allah, saya berlindung dari takdir yang buruk. Nanti kapan-kapan kita bahas, ya. Jadi rahimakumullah, masih fokus pada doa hajat. Saya teruskan. Setelah sholat 2 rakaat, apa firman sabda Nabi Muhammad SAW, summa liyusni ala Allah. Kemudian setelah sholat, doa sholat hajat itu bukan pas sholatnya. Sholat 2 rakaat seperti biasa, habis sholat dia ngangkat tangan. Habis sholat ngangkat tangan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngangkat tangan. Ngangkat tangannya bagaimana? Kemudian mengucap alhamdulillah, yusni ala Allah, memuji Allah. Maka kalau berdoa itu dimulai dengan pujian. Kalau khutbah Jumat umumnya, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah, menengadahkan tangan kita ke langit, ya, dengan menyebut nama Allah. Allahumma lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Boleh juga dengan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya banyak ulama yang mengatakan sebelum berdoa baca surat Al-Fatihah. Yuk kita berdoa bersama Al-Fatihah. Amin. Nah, itu kenapa? Karena ada alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu pujian. 3 ayat pertama itu pujian kepada Allah. Tapi boleh juga tidak membaca Al-Fatihah tapi langsung membaca
alhamdulillahirabbil alamin atau baca Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Setelah itu kata Rasulullah, wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia bersolawat. Yusolli ini bukan sholat tapi bersolawat, berdoa. Kan as-sholah maknanya berdoa, tapi kemudian jadi sholat secara bahasa maknanya doa, secara istilah sholat itu yang kita lakukan aktivitas atau ibadah yang dimulai dari takbir ditutup dengan taslim, itu sholat menurut istilah. Kalau sholat menurut bahasa itu berdoa. Maka di sini wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa untuk Rasulullah, maksudnya sholawatan. Jadi setelah kita membaca alhamdulillah, kita membaca sholawatan. Sholawat yang paling baik adalah sholawat Ibrahimiyah. Sekarang kan banyak sholawat kan, sholawat macam-macam ya. Tetapi sholawat yang paling baik adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang ada kata Nabi Ibrahim, yaitu sholawat ketika kita membaca habis membaca tasyahud di tahiyat akhir, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maka kalau mau berdoa, pertama alhamdulillah, kedua sholawatan. Kalau ingin panjang, Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Baru berdoa. Doanya apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seterusnya. Jadi harus dimulai dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adab berdoa. Makanya Bapak selama ini kenapa doanya enggak dikabulkan? Karena Bapak tidak memulai dengan pujian kepada Allah, tidak mulai dengan sholawat kepada Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya terangkan dikit saja tentang Al-Fatihah. Coba, Al-Fatihah itu doa yang paling baik. Kenapa? Contoh doa yang paling baik itu dalam Al-Fatihah. Karena apa? Pertama, 3 ayat pertama itu isinya pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, pujian. Setelah memuji Allah, baru kita menyatakan kita ini hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami hanya menyembah kepadamu dan kami hanya meminta pertolongan kepadamu. Setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim. Doanya itu terakhir. Doanya terakhir. Seperti Bapak dan Ibu membuat proposal. Ini sekarang banyak panitia Ramadan, panitia Etika, panitia Idul Fitri, panitia itu buat proposal. Buat proposalnya kepada Bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak dan Ibu yang terhormat di tempat. Terus kami minta uang, kan nggak gitu? Nggak kan? Nggak langsung kan? Apa mukadimahnya? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, diberikan anak yang soleh, diberikan tetangga yang baik, ya, dimuliakan hidupnya di dunia dan akhirat. Kami tahu bahwa Bapak dan Ibu adalah orang yang baik, orang yang dermawan, uangnya banyak, suka berkorban, suka bersedekah. Kami tahu dari tetangga, kami tahu dari saudara bahwa Ibu dan Bapak adalah orang baik. Semoga amalan Bapak dan Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Bapak dan Ibu menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya minta bantuan. Karena mau bulan Ramadan.
Jadi minta bantuannya itu satu kalimat aja terakhir endingnya itu. Oleh karena itu, karena bapak dan itu bla 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 baik semua baik baru terakhir. Oleh karena itu kami minta bantuan mengetuk pintu, mengetuk hati bapak dan ibu agar mau menginfakkan sebagian hartanya untuk anak yatim umpamanya, untuk iftar. Jadi mintanya itu terakhir dikit aja. Al-Fatihah juga begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, itu pujian semua itu. Belum minta itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum minta, baru mintanya ayat terakhir, ayat 67 itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi mintanya bukan minta uang, bukan minta barang, mintanya apa? Jalan yang lurus. Tadi awal sudah kita bahas, jalan yang lurus itu jauh lebih baik daripada uang, daripada harta. Karena kalau orang sudah berada di jalan yang lurus, hidupnya akan bahagia. Itu Pak ya. Jadi Al-Fatihah ini contoh cara berdoa yang benar dan cara meminta sesuatu yang benar, yaitu minta hidayah. Boleh nggak minta dunia? Boleh, tapi setelah minta hidayah. Lihat nih, doa duduk antara sujud, duduk atau sholat, apa itu? Rabbighfirli, warhamni wahdini. Kan akhirat semua, ya Allah ampunilah dosaku, berilah hidayah, ampunilah dosaku, berikan rahmat, berikan hidayah. Ini kan akhirat semua ya. Baru warzuqni atau wa'afini warzuqni. Lihat, dunia akhiratnya 3, dunianya 2, tapi paling terakhir, ya Allah ampunilah diriku, berikan rahmat, berikan hidayah, berikan kesehatan, berikan rezeki. Jadi kesehatan sama rezeki terakhir, karena yang penting itu ampunan, rahmat dan hidayah ya. Ini sebenarnya kalau anaknya 5 bisa ini dibuat. Pertama namanya siapa? Siti Maghfirah ya. Kan ada ya namanya Siti Maghfirah. Yang kedua Siti Rahmah. Yang ketiga Siti Hidayah. Itu kalau anak perempuannya 3. Kalau anak perempuannya 5, coba Afiyah, Siti Afiyah. Yang terakhir adalah Muhammad Rizki karena laki-laki. Rizki laki-laki itu diambil dari doa duduk di antara 2 sujud. Allahumma ya nas'al, Allahumma rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu Pak, urutan mintanya seperti itu. Kita akan bahas, loh kenapa kok kesehatan dulu Pak sebelum rezeki? Karena kalau orang sehat bisa bekerja sehingga dapat rezeki. Kalau sakit nggak dapat rezeki karena nggak kerja, makanya minta kesehatan dulu. Tapi kenapa perlu rezeki? Karena orang sehat kalau nggak punya uang lama-lama sakit, makanya sehat dan rezeki. Karena orang sehat kalau nggak dapat rezeki sakit, kan begitu. Oleh karena itu sehat ditambah rezeki harta. Oh, itu luar biasa. Nah kalau berdoa itu sudahlah, nggak usah membuat doa sendiri. Kalau orang tuh berdoa dengan doa sendiri boleh, tetapi kalau doa sendiri biasanya mintanya macam-macam, mintanya nggak karuan, mintanya kadang-kadang salah. Jangankan kita, sahabat aja pernah salah loh. Anak sahabat coba kurang apa? Doanya salah. Kenapa doanya salah? Karena begini, ya Allah, saya minta surga dan rumah tingkat 2 di surga yang warnanya putih ya, yang kursinya merah, yang tempat tidurnya apa gitu. Kata bapaknya, weh kalau kamu berdoa itu ya sudah cukup, minta surga titik, nggak usah dirinci. Kalau sudah minta surga ya sudah, kamu akan dapat seluruh apa yang ada dalam surga, nggak usah dirinci. Rumah tingkat 2 ya kan, warnanya putih, ada kordenya warnanya coklat, nggak perlu. Sudah minta rezeki. Tidak, kita juga begitu. Kalau minta itu minta rezeki yang berkah, rezeki yang halal, nggak usah dirinci. Ya Allah, berikan saya mobil Pajero Sport
warnanya hitam. Ngapain seperti itu? Termasuk mahasiswa-mahasiswa ini ya, saya pernah zaman dahulu itu memergoki Facebook mereka, Facebook ya, dia itu nulis, saya ingin mendapatkan istri yang punya kriteria satu, rambutnya lurus, matanya balok, alisnya, hidungnya mancung, warnanya putih ya, semampai, kaya raya, yang gajinya tiap bulan 15 juta. Ngapain dirinci seperti itu? Itu namanya dikte Allah. Dikte Allah. Allah itu maha tahu apa yang cocok untuk Anda. Allah maha tahu. Sebelum Anda berdoa, Allah sudah tahu bagian kamu itu siapa. Kamu itu akan dapat jodoh siapa. Rezeki kamu setiap tahun berapa sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi kita berdoa itu yang ngikuti perintah Allah, berdoa minta Allah, karena kita nggak tahu kita dapat berapa. Jadi nggak usah rinci-rinci, boleh nggak boleh, tapi kan sayang ya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa kok kita mendikte. Kalau kita minta umum, Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bahkan lebih. Kita minta 2 juta, Allah memberikan 10 juta. Kita minta 100 juta, Allah memberikan 2 miliar. Sayang kalau minta kepada Allah cuma 2 juta. Minta kepada Allah itu surga. Ya, minta surga. Makanya berdoalah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hadirin rahimakumullah. Suruknya jam berapa? Namanya sudah suruk ya? Sudah suruk, tapi ditambah 15 menit. Berarti 5 menit lagi. Karena kalau kita sholat sekarang, takut justru malah haram karena matahari masih terbit. Ini 5 menit lagi insya Allah sudah bisa sholat suruk. Baik, ada pertanyaan dari jamaah? Kalau ada silakan. Pak Zulkifli, rumahnya paling ujung ya, paling ujung dekat gerbang ya, silakan. Ya, sekarang pertanyaannya apa itu ma'asam atau itu mahrum? Ya, hadisnya itu panjang. Itu lafaz lain dari hadis yang saya baca tadi. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal azzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Dalam riwayat lain yang terakhir nih wa minal ma'sami wal maghromi. Apa artinya? Riwayat pertama mengatakan, ya Allah saya berlindung dari lilitan utang dan penguasaan laki-laki. Pertanyaannya apa hubungan antara lilitan utang dan penguasaan laki-laki? Punya erat. Kalau orang punya utang pasti dia akan dikuasai oleh orang yang mengutangi. Maka kenapa orang-orang berutang itu disita rumahnya, disita mobilnya karena utangnya belum lunas, dikuasai. Bahkan dalam suatu peristiwa bukan hanya rumah dan mobilnya diambil, tapi juga istrinya diambil. Coba bayangkan, karena tidak bayar utang. Ini saya pernah nempatin rumah itu, nempatin rumah. Katanya rumah itu rumah sitaan, makanya harganya murah dulu di Kecapi itu. Jadi apa namanya, rumah itu rumah pemilik, pokoknya rumah orang kaya, tapi anaknya ngutang tanpa sepengetahuan bapaknya. Akhirnya apa? Dari pihak bank menyita rumah itu, tapi rumah itu udah saya jual lagi. Tapi artinya itu dulu ceritanya seperti itu, disita. Kenapa? Karena utang ini menyebabkan orang dikuasai. Coba kalau bapak punya utang sama seseorang, pasti bapak tunduk-tunduk, ya kan? Karena diutangin. Negara juga biar negara banyak utang, itu akan dikuasai oleh negara yang mengutangi, itu udah pasti. Ini kan hadis. Kemudian pertanyaannya, riwayat lain, kami berlindung dari perbuatan dosa dan utang. Loh, maghrob itu kebangkrutan, utang yang tidak bisa dibayar. Iya begini, biasanya orang yang utang bangkrut
utang tapi bangkrut nggak bisa bayar. Apa jawabannya? Pak, ini sudah jatuh tempo, tolong dibayar. Apa jawabannya? Maaf Pak, lagi nggak punya uang. Lah padahal dia ada uang. Bohong kan? Maksam, dosa karena bohong. Ya sudah Pak, kapan membayar? Ya seminggu lagi. Saya pastikan seminggu lagi akan saya bayar. Seminggu lagi telepon, Pak sudah seminggu. Oh maaf Pak ya, saya lupa. Padahal nggak lupa dia. Nah besok lagi telepon lagi, maaf Pak ada keperluan, anak saya sakit. Padahal anaknya nggak sakit. Jadi orang yang banyak punya utang itu banyak dosanya. Benar nggak? Halo? Enggak Ustaz, saya nggak. Minimal cari alasan yang dibuat-buat, entah apa, antum merasa dosa atau tidak, yang jelas masing-masing tahu hati nuraninya. Ya, oh ini ada keperluan, maaf ya, ini maaf ya, terus memangkir dari perjanjian awal. Nah, itu hubungan antara maksam dengan mahram. Ya Allah, saya berlindung dari perbuatan dosa dan kebangkutan karena utang. Jadi utang itu menyebabkan banyak orang berbuat dosa. Oleh karena itu dalam Islam disebutkan utang boleh, tapi jangan berlebihan. Utang boleh, tapi jangan melilit. Makanya kalau utang itu dikit saja. Utang mentang-mentang dipinjami, minjem 20 juta, minjem 50 juta, minjem 100 juta, jangan. Tadi kemarin itu minjem 35 miliar, la haula wala quwata. Makanya bunuh diri kan, minjem itu ya 100.000 saja, kembalikannya mudah. Jadi minjem itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Itu orang yang berpikir jernih. Oh saya butuh 200.000 aja. Yang nggak penting jangan. Utang itu kayak kredit. Kredit itu utang loh Pak. Gaya hidup modern kan kredit. Saya tidak menganjurkan kredit. Kalau bisa cash, kenapa? Kredit. Oh kredit. Kredit itu utang. Oleh karena itu Anda akan dikejar-kejar terus. Oh, saya itu pernah naik Grab, ya. Naik Grab itu enak Pak, karena Grabnya mesti baru. Kemarin terakhir dari bandara saya naik Grab. Apa ini mobilnya? Avanza. Avanza Veloz, enggak, Avanza biasa, harganya 275 juta Pak, katanya. Baru. Ya, jadi walaupun nggak punya mobil baru, kita bisa merasakan mobil baru orang lain. Kan yang penting merasakan. Ya. Lah suatu ketika saya naik mobil Grab masih baru, grass masih ada plastiknya. Saya baru naik, sopir Grab ini telepon. Ternyata yang nelpon itu orang minta bayaran utang. Jadi mobil yang kita naik itu mobil utangan. Jadi jangan dikira kalau bagus-bagus itu orangnya nyaman, enggak. Banyak yang sedih ketika naik mobil baru. Kenapa? Karena utang. Stres dia itu. Sopir Grab itu stres karena apa? Dia belum bisa membayar. Itu bohong lagi, mungkin dia, oh maaf Pak, nanti bohong lagi. Nah itu, makanya kalau mau kredit boleh. Kalau ibu-ibu naik kredit Tupperware nggak apa-apa. Tupperware paling 150 ya. Kredit apa termos nggak masalah, sandal jepit kredit nggak masalah. Ibu-ibu kan suka kredit kayak gitu, kompor, setrika nggak masalah. Tapi kalau kredit yang jumlahnya mahal dan tidak sesuai dengan gaji kita, habis itu. Maka sekarang tukang uang kredit itu lihat slip gajinya berapa Pak, disesuaikan dengan pembayaran, dipotong tiap bulan dari gaji. Nah itu boleh, itu Pak Zul ya. Jadi utang yang sulit dibayar itu membuat orang berdosa karena sering menyelisih janji. Satu lagi, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah kemana? Bekasi Timur. Terus hijrah ke Al-Islam. Oh ya, masya Allah, ya, baik. Ini apa mau tanya masalah kredit rumah? Ya. Itu ada beberapa ustaz yang menjelaskan
belum ada jalan solusinya. Ya. Gimana apa namanya hukum? Ya. Daripada kita menunggu menyelesaikan secara syariat dan sampai kita menunggu menjalankan kredit itu. Ya. Gimana hukumnya? Baik, pertama kredit itu dalam syariat dilihat kredit yang boleh, ada kredit yang tidak boleh. Kredit yang boleh itu kalau sistemnya flat. Flat itu apa ya? Flat itu harganya tetap. Umpamanya gini, entar kalau rumah harga 200 juta selama 5 tahun di kredit, ya 200 juta. Mau ada krisis ekonomi, mau ada demo, mau ada ganti presiden, tetap aja rumahnya 200 juta dilunasi dalam waktu 5 tahun. Satu, syarat bolehnya kredit itu harganya tetap, tidak boleh nambah-nambah. Yang kedua, kalau terlambat bayar tidak terkena denda, tidak kena tambahan. Itu boleh. Jadi kredit itu boleh dengan dua syarat, harganya tetap dan ketika cicilannya terlambat tidak ada tambahan. Yang tidak boleh kalau rumahnya itu 200 juta tiba-tiba naik jadi 220 juta, tiba-tiba naik jadi 230 juta. Kenapa? Ini lagi krisis ekonomi. Nah, nggak boleh itu. Kemudian kalau bayar terlambat kena denda itu nggak boleh. Jadi yang buat riba itu karena harganya bertambah dan kalau terlambat itu harus terkena denda, itu yang nggak boleh. Seperti kartu ATM atau kartu kredit itu boleh, tetapi kalau terlambat bayar dari karena kita gesek-gesek itu, kalau kita kena denda itu yang nggak boleh, gitu ya. Jadi itu hukum kredit. Kemudian kedua, kalau sudah terlanjur ya lunasi dulu baru pindah ke yang halal. Lo kredit mau kabur nggak bisa lah, lunasi dulu walaupun dulu kreditnya haram, tapi lunasi dulu supaya kita keluar dari sesuatu yang haram itu, kemudian kita kembali kepada yang halal, gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Tadi satu lagi siapa tadi yang angkat tangan? Pak Iskandar, silahkan terakhir. Dibacakan Al-Fatihah. Jadi gini ya, memang secara manusiawi berat. Kalau kita minjamkan apa dalam jumlah yang besar kemudian nggak balik, berat manusiawi. Kan uang kita, kenapa dia minjem nggak balik? Makanya kadang-kadang gini, kalau kita dipinjam orang lihat orangnya, kalau lihatnya orangnya nggak mampu, jangan dipinjamkan, beri aja. Saya mau pinjam uang 20 juta, lihatnya orang nggak ada kerjaan dia, pasti nggak balik, beri aja. Maaf ya, saya nggak bisa minjam nih, saya bantu 500.000, udah lepas, sama-sama bantu, tapi kita nggak mikir, udah bantu aja diberi sudah. Begitu caranya. Kalau seandainya kita sudah terlanjur, ya sudahlah, banyak berdoa kepada Allah pakai doa hajat ini. Doa hajat ya Allah mudah-mudahan dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, ya sudahlah, infakkan, udah niatkan, udah nggak apa-apa. Insya Allah khair, nggak usah dikembalikan. Sebenarnya semua cerita karena habis waktu ya, cepat aja ceritanya. Ada ibu-ibu yang sakit ginjal, gagal ginjal, kemudian dia kepengen beli ginjal, kan bisa, jadi ada namanya operasi ginjal. Dapatlah ginjal itu, tapi dari ibu-ibu kampung tadi yang nggak punya kerjaan itu, karena dia nggak punya kerjaan, anaknya sakit ya, kemudian kebutuhannya banyak, utangnya banyak, maka dia datang ke kota mau menjual ginjalnya yang seharga 100 juta, waktu itu 100 juta. Kemudian dibayar oleh ibu ini, udah kalau gitu saya bayar kamu 100 juta, dipegang uangnya, dikantongi. Kemudian mulailah ibu itu dibawa ke rumah sakit untuk diambil ginjalnya dan dicangkokkan kepada ibu yang sakit ginjal tadi. Tiba-tiba dilalah tiba-tiba ibu itu berubah pikiran, wah saya nggak jadi. Kenapa? Takut dioperasi, orang kampung, tapi nggak mengembalikan uangnya, harus dipegang. Kembalikan enggak, ini untuk anak-anak saya yang sakit, kasihan bu saya. Dia nangis-nangis di depan ibu itu, nyium-nyium kakinya, nyium tangannya, ibu tolonglah saya butuh uang, macam-macam lah.
karena ibunya orang kaya, terenyuh lama-lama. Ya Allah, udah bayar 100 juta nggak, ginjalnya nggak jadi diambil. Akhirnya dia terenyuh. Ya sudahlah, nggak apa-apa Bu, mudah-mudahan anak-anak ibu sembuh dan utang-utang ibu terlunasi. Akhirnya sudah direlakan, ikhlas lillahi ta'ala. 100 juta loh, bukan 5 juta, 100 juta, banyak nggak itu? Banyak kan? Lah udah habis itu dia ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang terjadi ketika dia periksa ke dokter lagi berapa bulan sesudahnya? Kata dokter ketika periksa, Bu, kenapa Pak? Kok ginjal ibu sudah baik lagi, ginjal ibu kok sudah sembuh. Jadi nggak jadi operasi, nggak jadi cangkok ginjal karena sudah sembuh total. Dari mana ibu juga saya nggak tahu. Ternyata ditelusuri itu karena dia infak 100 juta, diutangi nggak dikembalikan, ya sudah diikhlaskan. Jadi kalau punya gagal ginjal infaknya berapa? 100 juta loh. Sesuaikan dengan sakitnya. Kalau sakitnya gagal ginjal 100 juta, kalau jantung ya 95 juta. Ini penyakit jantung, penyakit liver, infaknya 5.000 rupiah. Ya nggak nendang. Kalau Anda pilek nggak apa-apa, 5.000 sembuh insya Allah. Anda gatal-gatal 10.000 infaknya insya Allah sembuh. Gagal ginjal infaknya 10.000. Ya, sesuaikan dengan apa? Dengan penyakit kita. Kalau penyakit kita parah, infaknya juga banyak. Penyakit ringan, infaknya dikit. Ya, gitu ya. Jadi gitu Pak Iskandar. Pokoknya usahakan, diminta baik-baik. Kalau nggak bisa sudah ikhlaskan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik. Seperti sembuhnya sakit, selesainya masalah, anak kita jadi sehat, anak kita jadi berhasil. Karena kita infak. Jadi infak itu untuk memudahkan urusan kita. Uang insya Allah akan balik karena rezeki itu tidak akan kemana. Allah akan mengganti yang lebih baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa kita istiqomah insya Allah sampai akhir bulan ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.